sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari nanti dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tercurah pada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa asyiral muslimin rahimahumullah. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal ke-15 di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan kurang lebih dalam waktu 2 minggu ini kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan kita kesehatan yang prima, melapangkan isi kita dan memudahkan segala urusan kita, sehingga kita dapat mencapai di bulan yang penuh barakah dan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya manusia itu terbagi pada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang berusaha untuk dunianya saja. Golongan yang kedua yaitu orang yang berusaha untuk akhiratnya saja. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang yang berusaha untuk seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita jabarkan satu persatu dari ketiga golongan ini. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang selalu aktivitasnya dan orientasinya hanya urusan dunia. Semua dia rengkuh itu untuk dunia. Dia menganggap bahwa dunia adalah segalanya dan melupakan akhirat, yang mana akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Dia menganggap dunia adalah segala-galanya, makanya dia lupa akan akhirat. Segala aktivitasnya, usahanya dia lakukan untuk dunianya. Dia lupa menjalankan syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sholat, tidak mau menjalankan perintah-perintah agama, bahkan dia enggan untuk mendengar perintah-perintah dari agama. Dia enggan melaksanakan majlis taklim yang bahkan di sendiri rumahnya dekat masjid. Dan orang seperti ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama saja atas mereka. Adakah engkau beri peringatan mereka atau tidak engkau beri peringatan, mereka tiada akan beriman. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang-orang seperti ini, yang mana selain itu dalam berusaha pun mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dalam mencapai tujuannya, dia menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, injak yang bawahan, bahkan menjilat atasan. Yang penting usaha dan keinginan dia tercapai untuk melanggengkan urusan dunianya. Orang seperti ini dalam kehidupan
tidak baik karena dia merasa egois untuk dirinya sendiri. Dan contoh seperti ini tercermin dalam seorang di masa Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Korun ini adalah orang yang sangat miskin dan sengsara. Lalu dia tidak tahan dengan kemiskinannya dan ia pun menemui Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, aku ini adalah orang sangat miskin dan sengsara. Mohon doakanlah saya kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, bila nanti engkau betul-betul menjadi orang kaya, apakah engkau tidak akan lupa pada Allah? Dijawabnya, tidak ya Nabi Allah, Nabi Musa. Bahkan bila saya jadi orang kaya, saya akan semakin dekat kepada Allah dan akan dekat kepada orang miskin. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat dan berdoa kepada Allah agar Korun dijadikan orang kaya. Dan setelah itu Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Tak lama setelah itu Korun betul-betul menjadi orang kaya, orang yang benar-benar orang kaya raya, sehingga 100 ekor unta itu cuma cukup untuk mengunci kekayaan dari si Korun tersebut. Tapi memanglah sifatnya manusia. Ketika miskin dia merintih dan berdoa pada Allah. Ketika miskin dia rajin baca ayat kursi. Tapi setelah dapat kursi hilang ayatnya. Dan ini yang terjadi pada Korun. Begitulah hingga suatu hari datanglah utusan Nabi Musa kepada Korun. Wahai Tuan Korun, aku diutus oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena kamu adalah orang yang kaya, maka kamu wajib mengeluarkan zakat 10%. Kemudian Korun dengan congkaknya berkata, perlu kau sadari bahwa harta yang saya miliki ini adalah jerih payah saya, tidak berserikat dengan Musa. Untuk itu tolong sampaikan kepada Musa bahwa saya tidak akan mengeluarkan zakat. Lalu pulanglah utusan Nabi Musa dengan rasa kecewa. Kemudian esokan harinya diutuslah kembali utusan Nabi Musa untuk menemui Korun. Dan apa yang terjadi seperti semula, yaitu Korun menolak untuk membayar zakat. Lalu kemudian Nabi Musa sendirilah yang mendatangi Korun. Wahai Korun, sekarang engkau telah jadi orang kaya, tapi lupakah engkau bahwa sewaktu miskin dulu engkau berjanji bahwa bila jadi orang kaya tidak akan lupa pada orang miskin dan semakin dekat dengan Allah. Lalu Korun menjawab, itu dulu wahai Nabi Musa. Sekarang saya tidak ingat lagi akan hal itu. Pokoknya saya tidak akan mengeluarkan zakat. Sehabis Korun berbicara seperti itu, lalu Nabi Musa meletakkan tongkatnya ke tanah. Setelah itu dalam beberapa menit Korun dan seluruh harta kekayaannya tenggelam dimakan oleh tanah. Hingga sekarang masih ada istilah mencari harta Korun. Allah sudah Subhanahu wa taala telah memberikan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabani adabil salim. Sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, niscaya akan bertambah nikmatku kepadamu. Namun kalau kamu ingkar, niscaya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah peristiwa dari seorang Korun, yang mana peristiwa ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di mana tengah masyarakat kita, pada saat dia merasa sakit, merasa dia miskin, melarat, dia ingat kepada Allah. Dia di hati kecilnya dia ingin bersedekah, dia ingin berzakat, tapi tatkala semua keinginannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa untuk bersedekah, dia lupa untuk berzakat, dan dia juga enggan untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang kedua ialah golongan yang berusaha untuk akhirat saja. Seluruh usaha yang dilakukannya hanya kepada Allah untuk keselamatan hidupnya di akhirat, dan dia lupa dunia dan masyarakat di sekitarnya. Tidak mau tahu dengan anak dan istri dan masyarakat. Dia sibuk zikir kepada Allah dan akhirnya dunia tersia-sia. Seorang sastrawan ternama yang bernama Ali Akbar Nafis pernah bercerita dalam cerpennya,
dalam sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Di sana Ali Akbar Nafis bercerita, ada seorang haji yang bernama Haji Saleh. Dia taat beribadah kepada Allah, namun akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Setibanya di neraka, dia kaget. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka ini, ya Allah? Dan dia lihat teman-temannya yang sama-sama beribadah sama seperti dia pun dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berserikat untuk mengadu kepada Allah. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah? Padahal kami beribadah kepada-Mu, ya Allah. Siang dan malam kami tundukkan kepada-Mu, ya Allah. Lalu Allah berkata, apakah kami bernama Haji Saleh? Betul, ya Allah. Kamu melaksanakan sholat? Iya, kamu melaksanakan sholat. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun kami laksanakan, ya Allah. Kamu menjalankan haji? Iya, Allah, kami melaksanakan haji. Apakah kamu punya anak, punya keluarga? Iya, ya punya, ya Allah. Namun ditanya, apakah kamu pernah mengajari anak-anakmu baca Quran? Pernah menyuruh keluargamu untuk sholat? Itu saya lupa, ya Allah. Saking saya khusyuknya, saking saya semangat untuk meminta berzikir padamu, ya Allah, saya melupakan kewajiban saya kepada keluarga saya. Maka dari itu, kamu dan teman-temanmu masuklah ke dalam neraka. Karena kamu hanya mementingkan akhiratmu dan tidak mementingkan duniamu. Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita hidup di dunia ini harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan golongan yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang berusaha seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, carilah olehmu sebanyak-banyaknya usaha untuk akhiratmu, tapi jangan kamu lupakan duniamu. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kesimpulan khotbah kita pada hari ini ialah ada 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang berusaha untuk dunia saja, tepatnya di neraka. Golongan kedua yaitu golongan orang yang berusaha untuk akhirat saja dan tepatnya juga di neraka. Dan yang ketiga ialah golongan orang yang berusaha seimbang antara usaha dunia dan usahanya di akhirat. Maka Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Semoga kita semua ini termasuk pada golongan yang ketiga, yang mendulukan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa min dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته
amanu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fa'lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.